adik-adik. Shalom Kak Tina. Shalom. Shalom Tadius. Wah, gak kerasa nih, sudah hari Minggu aja. Saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan dan serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Tiffany, Ya. kok kita lihatnya kayaknya Kak Tiffany seneng banget ya tadi sih ya. Iya Kenapa, dong. Kak? Kak Stefani seneng banget hari ini, bahagia banget karena meskipun kita tidak bertemu dengan secara langsung, tapi kita tetap berkumpul di YouTube untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita pujikan hari ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng kanan kirinya ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pujikan sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari baru yang Kau sediakan pada kami pada hari ini. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu, mau memuji namamu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Tina, Tadius, ada nggak sesuatu atau orang yang paling dicintai? Wah, Kak Tina sama Tadius cinta banget sama Tuhan Yesus. Kak Stefani juga cinta banget sama Tuhan Yesus. Nah, Kak Stefani ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita pujikan I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
adik-adik, saatnya kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada di sini. Atau Nah, adik-adik tahu caranya? Kak Tina kasih tahu ya. Persembahannya kalian boleh dititipkan ya ke mama papa atau kakak kalian. Kan kakak juga sudah ibadah di gereja. Boleh Kak, aku titip gitu ya. Jadi persembahan kalian kumpulkan, silakan. Adik-adik mau titip mama papa atau kakak ya. Atau mau kasih di gereja boleh ya. Yuk kita pujikan, bawa persembahanmu. persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, sudah tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan hati, siapkan pikiran, juga siapkan Alkitabnya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ya anak-anak,
kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Dan kita juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Destiano ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Tina mau ngajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah boleh memuji nama Tuhan. Kami juga sudah boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Destiano. Berkati, urapi Kak Destiano di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu juga yang masih kecil ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Destiano. Jadi kalau teman adik-adik sekalian, ketika misalnya main ke gereja nanti kita bertemu, adik-adik jangan sungkan untuk panggil kakak ya. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pernah gak sih kita mendengar cerita yang menakutkan, cerita horor, cerita setan dari lingkungan yang mungkin ada di sekitar kita gitu. Nah, sewaktu kakak seumuran kalian nih adik-adik, kakak tuh pernah nih diceritain sama teman-teman kakak. Kalau udah pada ngumpul tuh pasti senengannya pasti cerita-cerita kayak gituan, cerita horor, cerita menyeramkan. Nah, saat itu kakak takut sekali ketika mendengarkan cerita-cerita itu. Nah, mengapa kakak takut? Karena cerita-cerita yang diceritakan itu sangat menakutkan dan membuat kakak takut. Ditambah lagi ada teman-teman kakak yang pada saat itu sedang kerumunan dan sedang melihat teman kakak yang sedang kerasukan. Wah, itu sungguh menakutkan, menegangkan teman-teman. Nah, itu membuat kakak makin takut dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita setan. Nah, padahal ya sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut kepada setan. Karena Tuhan kita jauh lebih berkuasa dibandingkan setan-setan itu. Tuhan pasti akan menjaga kita semua. Oleh sebab itu, adik-adik, saya mau ajak kakak mau ajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik, kakak akan bacakannya buat kita sekalian. Kakak akan bacakan beberapa ayat saja. Ayat 1 sampai 7 dan ayat 12 sampai 13. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun itu dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli-mukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, kita pindah ke ayat yang 12 ya adik-adik. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya,
sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, adik-adik, ketika membaca cerita ini, apa sih yang kita rasakan? Nah, kalau kakak sendiri, yang kakak rasakan ketika awal membaca kisah ini adalah kisah yang menyeramkan ya adik-adik. Menegangkan, menakutkan. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tuh ada di daerah orang Gerasa. Tuhan Yesus baru saja meletakkan kakinya, tiba-tiba orang itu datang dengan cepatnya kepada Yesus. Orang yang penuh dengan roh jahat ini adik-adik. Nah, lalu muncullah orang itu terkenal. Orang ini cukup terkenal di daerah orang Gerasa. Tapi terkenal karena apa? Terkenal karena orang ini dirasuki oleh roh jahat. Kalau kita terkenal karena kita baik, itu ya puji Tuhan ya adik-adik. Ini terkenal karena kerasukan roh jahat adik-adik. Dia ini tinggal di mana sih? Pertama, dia ini tinggal di pekuburan.
Wah adik-adik, kalau kita saja tinggal di rumah enak ya adik-adik. Dia tinggal di pekuburan, menyeramkan sekali adik-adik. Nah kedua, dia ini sudah diikat ulang-ulang, tetapi tidak bisa adik-adik. Udah diikat dengan rantai, tetap dimusnahkan rantai-rantainya. Sudah diikat dengan tali apapun tidak bisa. Nah adik-adik, kakak punya contohnya adik-adik. Kakak punya sedotan plastik. Kakak coba untuk lepasin, mau putusin sedotan ini, tidak bisa diputusin oleh kakak. Tapi orangnya dikatakan rantai besi pun dia musnahkan. Nah adik-adik, ini menunjukkan bahwa orang ini sangat menyeramkan. Dia sangat kuat dan bahkan tidak ada orang pun yang bisa berani mengganggu dia. Dia setiap hari jalan di pekuburan, di bukit-bukit tinggi, dia sambil berteriak, wah, pasti sangat kencang. Suaranya pasti terdengar oleh orang-orang, makanya dia terkenal. Nah ditambah dia memukul-mukuli dirinya dengan apa? Dengan tangan? Bukan adik-adik, dengan batu. Dia mengambil batu lalu memukul-mukul dirinya. Mukuli dadanya, perutnya, bahkan mungkin kakinya, kepalanya. Sampai luka-luka. Adik-adik sungguh menderita bukan? Kasihan sama setannya? Bukan. Kasihan sama orang yang dirasuki oleh setan-setan itu. Orang itu pasti tersakiti karena roh jahat itu menyiksa dirinya. Nah adik-adik, tetapi ketika Yesus datang ke tempat itu, orang yang dipenuhi roh jahat itu pun datang kepada Yesus. Dia datang dengan sendirinya mengejar Yesus dan sujud menyembah Yesus, mengatakan, apa urusanmu di sini dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Nah adik-adik, roh jahat itu mengatakan Yesus adalah yang maha tinggi. Itu berarti Tuhan Yesus lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada roh-roh jahat, termasuk orang yang sedang sujud di depan Yesus saat itu. Nah, penduduk Gerasa saja takut sama orang ini adik-adik. Apalagi orang-orang yang baru datang. Tetapi ketika orang Gerasa ini melihat Tuhan Yesus, orang yang sedang dirasuki setan ini melihat Tuhan Yesus, dia yang datang kepada Tuhan Yesus untuk sujud menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah yang maha tinggi. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus menanyakan nama setan itu, Tuhan berkata, siapa namamu? Ternyata setan itu bernama Legion. Kakak ulangi, setan itu bernama Legion. Nah karena mereka berjumlah banyak. Tuhan Yesus mengasihi orang yang dikerasuki setan ini adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau hidupnya malang karena setan-setan ini. Tuhan Yesus tidak mau kalau tubuh orang ini tersakiti karena setan-setan ini. Bagaimana dia tidak tersakiti kalau setannya saja mengambil batu terus memukul dirinya gitu. Maka Tuhan Yesus dengan belas kasihannya, Tuhan Yesus mau mengusir setan itu dan mau menghukum roh jahat yang menyiksa orang itu. Adik-adik, roh jahat ini atau si legion ini ternyata memohon Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau mengusir mereka. Mereka mengatakan, tolong usir kami ke babi-babi yang ada di sekitar situ. Nah, ketika legion ini masuk ke dalam babi-babi yang ada di sekitar situ, yang banyak sekali jumlahnya adik-adik, maka babi-babi itu pun terjun dari tepi jurang adik-adik. Terjun dari tepi jurang, jatuh ke dalam sungai dan mati lemas. Nah, ada banyak sekali babi yang mati saat itu. Ada 2.000 ekor. Adik-adik, kakak ulangi, 2.000 ekor jumlahnya. Suatu waktu kakak pernah ikut sebuah acara ya. Dan di acara itu ada sumbangsi, ada donasi, ada pemberian dari jemaat kepada acara tersebut. Sumbangannya adalah 20 ekor babi adik-adik. 20 ekor babi saja itu sudah sangat mahal, sudah sangat banyak adik-adik. Apalagi ini 2.000 ekor babi yang ada di cerita ini. Tuhan Yesus lebih memilih orang ini dibandingkan 2.000 ekor babi itu adik-adik. Di sini kita dapat melihat sebenarnya Tuhan Yesus mau melakukan itu. Tuhan Yesus mau mengusir setan-setan itu, bahkan memindahkan mereka ke babi-babi itu. Bahkan ketika babi itu mati, Tuhan lebih menyayangkan satu jiwa ini adik-adik. Walaupun babi-babi itu mahal, babi itu banyak, tetapi satu orang ini lebih berharga dibandingkan 2.000 babi yang jatuh ke sungai itu. Kalau awalnya kakak takut membaca kisah ini, kalau awalnya kakak sangat
takut ketika mendengarkan cerita horor. Tapi ketika kakak tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu lebih tinggi, Tuhan Yesus Kristus itu lebih berkuasa, Tuhan Yesus Kristus itu lebih berotoritas. Nah, kakak jadi yakin. Yang tadinya kakak takut, kakak menjadi percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita semua. Tuhan akan menolong kita semua ketika kita merasa takut, asalkan kita mendekatkan diri pada Tuhan. Terus bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mungkin masih takut sama setan, sama roh-roh jahat, sama cerita-cerita horor yang mungkin kita dengarkan setiap harinya? Adik-adik, takut itu wajar. Tetapi ketika kita sampai hidup karena ketakutan itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Ketika adik-adik misalnya diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, ketika misalnya adik-adik takut ketika di malam hari, takut ketika sendirian, adik-adik mintalah pertolongan Tuhan, percaya, jangan lupa untuk percaya pada Tuhan. Tuhan akan tolong adik-adik semua. 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Tuhan adalah Allah yang memelihara kita semua adik-adik. Setan tidak akan berkuasa ketika mendengar nama Tuhan Yesus. Diperhadapkan dengan orang-orang yang kena roh jahat itu, yang dirasuki roh jahat, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, usir dalam nama Tuhan Yesus, engkau enyah. Setan akan pergi adik-adik. Tapi teman-teman jangan tengking setan-setan itu dengan nama-nama lain. Nama Kak Destiano, jangan. Setan tidak akan takut sama nama Kak Destiano. Setan akan tertawa gitu. Nah, tapi adik-adik, kita harus berdoa mengucap syukur, mendekatkan diri sama Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Setan akan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan usir setan dengan nama-nama lain. Nah, demi nama Yesus saja, setan-setan atau roh jahat itu takluk. Tuhan akan tolong kita semua. Sebab itu kita perlu rajin berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, memuji nama Tuhan agar iman kita bertumbuh pada Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kita semua. Oleh sebab itu, kakak mau ajak kita semua untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga roh jahat, setan tidak dapat menguasai diri kita, diri kakak, diri adik-adik semua. Karena Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Mari kita bacakan ayat ini sekali lagi. 1 Petrus ayat 5 dan 7. Pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami yakin percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada roh-roh jahat manapun. Sehingga kami boleh bergantung penuh pada Tuhan. Kami boleh berserah pada Tuhan ketika mungkin ada rasa takut yang kami punya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami hidupi. Kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami tidak takut pada roh-roh jahat karena ada Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berkuasa. Itu jauh lebih hebat dibandingkan siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Untuk aktivitas kelas kecil, adik-adik dapat memperhatikan video panduan yang akan diberikan oleh guru kelasnya dan dapat dikumpulkan paling lambat Senin malam. Dan untuk adik-adik kelas besar yang mengikuti secara online, dapat mengisi kuis dari link yang ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik semua, sudah siap untuk membuat aktivitasnya? Hari ini kita akan membuat origami babi.
jangan lupa difotoin hasil aktivitasnya ya. Ditunggu sampai Senin malam. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.